Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yuhni. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana materi sosiologi tentang interaksi sosial. Teman-teman, apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kucing, udah sholat belum? Jangan lupa sholat 5 waktu biar dapat pahala, nggak dosa. Teman-teman, percakapan saya dengan kucing tadi apakah merupakan interaksi sosial? Tentu itu bukan termasuk interaksi sosial, karena ketika saya berbicara dengan hewan itu tidak ada proses timbal balik. Karena apa? Karena tidak adanya saling komunikasi yang sama dengan bahasa komunikasi yang sama. Nah, karena ada namanya syarat dari interaksi sosial itu sendiri. Nah, apa syaratnya? Ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah proses atau hubungan antara individu dengan kelompok, individu dengan individu, di mana ada reaksi satu sama lain meskipun tidak bersentuhan secara fisik. Kalau komunikasi itu apa? Kalau komunikasi, proses pemberian pesan atau informasi antara komunitan dengan komunikator seperti itu, sehingga ada pesan-pesan yang disampaikan, entah itu berbentuk perasaan atau informasi seperti itu. Adapun teman-teman, kontak dapat dibedakan berdasarkan cara, sifat, bentuk, dan tingkat hubungannya teman-teman. Berdasarkan cara apa aja ya teman-teman ya? Berdasarkan cara, kontak dapat dibedakan dari caranya, yakni kontak langsung dan tidak langsung. Kontak langsung terjadi dari sentuhan fisik, seperti bahasa isyarat, tersenyum, dan berbicara. Sedangkan teman-teman, kontak tidak langsung dilakukan dengan media-media tertentu, seperti surat, telegram, televisi, radio, telepon, dan lain-lain. Nah, sekarang berdasarkan sifatnya teman-teman. Berdasarkan sifat, ada 3 macam kontak berdasarkan sifatnya, yakni kontak kelompok dengan kelompok, kontak individu dengan kelompok, dan kontak antar individu. Kontak antar individu dapat dilihat saat seorang anak sedang belajar tentang kebiasaan yang dilakukan oleh keluarganya. Kelompok dengan kelompok dapat dilihat saat pertandingan sepak bola antar siswa, dan antar individu dengan kelompok dapat dilihat saat guru sedang melatih murid sehingga murid mengikuti gerakan yang sama dengan guru mereka. Oke teman-teman, sekarang berdasarkan bentuknya. Ada 2 macam bentuk, yakni bentuk positif dan bentuk negatif. Kira-kira teman-teman, apa aja ya bentuk positif dan bentuk negatif? Bentuk positif, bentuk kontak positif, semisal penjual melayani pembeli dengan sangat baik. Nah, kalau kontak negatifnya seperti pertentangan dan dapat memutuskan interaksi sosial, perang antara Israel dan Lebanon contohnya. Kontak berdasarkan tingkat hubungannya, yaitu ada kontak primer dan ada kontak sekunder. Apa ya kontak primer dan kontak sekunder? Kontak primer yaitu seperti melemparkan senyum, lalu berjabat tangan, dan lain sebagainya. Lalu apa ya kontak sekunder? Kontak sekunder teman-teman terjadi melalui media atau perantara. Media tersebut bisa orang atau alat, seperti berbicara melalui telepon. Komunikasi itu mempunyai 4 unsur yang terdiri dari umpan balik, pesan, media, komunikasi, dan komunikator, yaitu seperti pengiriman, penerimaan, pesan, media, atau feedback. Adapun faktor pendorong interaksi sosial, teman-teman tahu gak apa aja faktor pendorong dari itu semua? Faktornya itu ada 5, yaitu yang pertama sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, dan empati. Apa itu sugesti? Sugesti adalah proses pemberian pengaruh atau cara pandang kepada orang lain dengan cara tertentu. Kalau imitasi adalah proses penerimaan tindakan. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi siswa dengan pribadi orang sehingga kepribadian aslinya itu hilang. Kalau simpati, merasakan atau menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu.
Kalau empati itu lebih dari simpati, yaitu merasakan ada yang orang lain rasakan yang dilakukan dalam bentuk tindakan. Nah teman-teman, apa bedanya identifikasi dengan imitasi? Nah ini sering terbalik teman-teman. Biasanya itu sebatas peniruan tindakan, seperti menirukan gaya main bolanya Cristiano Ronaldo. Tapi kalau identifikasi lebih parah dari imitasi. Karena saya pengen mirip Paulo Dybala, maka saya mengidentifikasikan kepribadian saya persis seperti Dybala. Dari potongan rambutnya, tatonya, gayanya, pokoknya semuanya sampai operasi plastik misalnya. Itu identifikasi. Seperti apa bentuk interaksi sosial? Secara umum, bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu bentuk asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu apa? Asosiatif itu adalah proses sosial dalam upaya mempersatukan. Di dalam asosiatif terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama adanya kerjasama. Yang kedua adalah adanya akomodasi. Apa itu akomodasi? Yaitu proses penyeimbangan keadaan setara kelompok antara individu, di mana untuk menjauhi pertentangan, di mana di dalamnya ada adjudikasi, arbitrasi, mediasi, konsilasi, toleransi, stalamet, dan kompromi. Yang ketiga ada alkulturasi, dan yang keempat ada asimilasi. Nah, kan ada alkulturasi dan asimilasi. Awas nih, banyak yang terbalik. Jangan sampai terbalik ya. Asimilasi itu rumusnya A tambah B sama dengan C. Artinya apa? Asimilasi itu adalah peleburan budaya, di mana dalam lingkungan itu karena ada dua budaya yang tercampur sehingga memunculkan budaya baru. Sedangkan alkulturasi rumusnya A tambah B sama dengan AB. Artinya apa? Artinya adalah proses peleburan budaya yang satu sama lain itu berjalan beriringan. Kemudian tidak mengubah kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Seperti di masyarakat kita, ada masyarakat Tiongkok bergabung dengan etnis Tiongkok, tapi kita punya identitas sendiri, tapi tidak menjadi masalah dan tidak muncul kebudayaan baru. Masing-masing punya budaya masing-masing, itu namanya alkulturasi. Teman-teman, ada sosial disosiatif. Itu kebalikan dari asosiatif, di mana asosiatif itu pengeratan ya, atau integrasi sosial. Kalau disosiatif itu kebalikan, yaitu disintegrasi, yaitu seperti contoh perpecahan. Di dalam proses disosiatif itu ada tiga. Yang pertama persaingan, yang kedua kontroversi, dan yang ketiga pertentangan atau konflik. Teman, kali ini kita akan memasuki contoh-contoh interaksi sosial asosiatif dan contoh-contoh interaksi sosial disosiatif. Kira-kira teman-teman, apa aja ya contoh-contoh dari interaksi sosial asosiatif dan contoh-contoh sosial disosiatif? Kali ini saya akan mengasih tahu teman-teman apa aja contoh-contohnya. Yang pertama itu adalah adanya di interaksi sosial asosiatif, yaitu proses musyawarah masyarakat untuk menentukan ketua RT atau ketua RW teman-teman. Dan yang kedua adalah pedagang atau pembeli yang sedang melakukan tawar-menawar harga sebuah barang atau sebuah produk dan lain-lain sebagainya. Lalu saya akan mengasih tahu teman-teman apa aja contoh interaksi sosial disosiatif. Contoh interaksi sosial disosiatif yang pertama adanya tawuran antar kubu supporter sepak bola. Lalu yang kedua, perdebatan antara dua kubu mengenai masalah siapa yang lebih baik, antara calon gubernur 1 atau calon gubernur 2 dan lain sebagainya teman-teman. Dan ada pun dampak interaksi sosial. Apa aja ya dampaknya? Yang pertama yaitu dampak positifnya, terpenuhnya kebutuhan individu dan kelompok yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Yang kedua, akan muncul solidaritas dan kesetiakawanan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, terjadinya negosiasi antara pihak-pihak yang bertengkar. Dan ada pun dampak negatifnya teman-teman. Apa aja ya dampak negatifnya? Yang pertama yaitu persaingan yang tajam akan membuat kontrol sosial tidak berfungsi. Yang kedua, akan menimbulkan prasangka yang memicu terjadinya
kerugian bagi orang lain. Dan ketiga, hilangnya harta benda dan nyawa apabila terjadi kontrak atau benturan fisik. Jadi, kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulan dari interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, sehingga keduanya dapat saling bersatu, dapat saling berkomunikasi dalam satu lingkungan sosial. Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan maupun menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian atau kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.